Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, jumpa lagi hari ini bersama saya, Ibu Hanifah SPDI. Baik, untuk hari ini kita akan membahas materi kita yang berjudul Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru. Nah, sebelumnya kita baca doa dulu, biar berkah. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu materi saja, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, hormat dan patuh kepada guru akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Baik anak-anak, langsung ya kita lihat pengertian hormat. Hormat di sini adalah menghargai, khidmat kepada orang tua, dan patuh, taat serta menuruti semua perintah orang tua. Dibedakan ya pengertian hormat dan patuh. Baik, kita lanjut. Nah, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena Allah telah memerintahkan kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Allah memerintahkannya melalui Al-Quran. Kenapa? Karena orang tua kita sangat berjasa mendidik kita dan membimbing kita dari kecil hingga dewasa. Mereka mengorbankan jiwa raga tanpa peduli kepada dirinya sendiri, tetap mempertimbangkan semua kebutuhan kita. Sehingga anak-anak, Islam sangat menekankan dan mengatur kehidupan kita, kehidupan pemeluknya untuk selalu taat dan patuh kepada orang tua. Baik, kita lanjut lagi. Nah, dalam Al-Quran banyak ya Allah serukan beberapa ayat itu mengenai dengan hormat patuh kepada orang tua. Sehingga anak-anak ibu bisa mencapai satu tujuan, yaitu berakhlak mulia. Kita tidak akan berakhlak mulia kalau kita belum berbakti kepada kedua orang tua. Nah, baik. Untuk selanjutnya, udah tahu nih pengertian hormat dan patuh. Bisa ya dibedakan. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada 5 contoh. Di dalamnya sudah ada hormat, sudah ada patuh. Dibedakan juga ya yang mana contoh hormat dan yang mana contoh patuh. Oke, kita lihat nomor 1. Tidak membantah perkataannya. Kemudian yang kedua, tidak berdusta kepadanya. Yang ketiga, mendengar dan selalu berkata lemah lembut. Mendengar nasihatnya, lemah lembut kepadanya. Kemudian yang keempat, membantu meringankan beban orang tua kita. Apapun yang menjadi bebannya, kita siap membantu. Kemudian yang kelima, rajin sholat, belajar memenuhi harapannya. Kenapa? Dengan kita sukses, bahagia, orang tua juga akan bahagia. Baik anak-anak, ini ada seorang imam besar namanya Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa ada 3 poin yang harus kita laksanakan, itu baru kita dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Apa saja? Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah menaati segala perintah orang tua. Apa yang harus kita taati? Semuanya, kecuali yang melanggar dengan syariat yang telah Allah tentukan. Kemudian yang kedua, menjaga amanahnya. Apa saja yang kita jaga, segala yang dititipkan orang tua kepada kita, baik itu harta maupun yang lain. Kemudian yang terakhir adalah membantu orang tua bila mereka membutuhkan kita. Apabila mereka butuh materi, kita berikan materi. Mereka butuh tenaga, kita berikan tenaga. Nah, selanjutnya anak-anak, Allah telah menurunkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Di sini ada beberapa dalil nih yang kita lihat. Ada surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian ada hadis riwayat Baihaqi dan hadis riwayat Bukhari. Sampai di rumah dibaca-baca, dipelajari ya. Dan yang penting dihafal. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada beberapa hikmah ini yang perlu kita ingat, sehingga kita akan mempunyai spirit yang besar untuk tetap berbakti kepada orang tua.
Yang pertama, berbakti kepada ayah dan ibu adalah amal paling utama. Yang kedua, ridha orang tua, ridhonya Allah. Yang ketiga, menghilangkan kesulitan dalam urusan. Dan yang keempat, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang terakhir, ya, tujuan yang kita ingin semua yaitu berbakti kepada orang tua menghantarkan kita ke surganya. Baik anak-anak ibu yang ibu banggakan, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Jangan lupa berbakti kepada orang tua akan memudahkan kita. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.